Di dalam game Rust ini, selain kita bisa perang, tembak-tembakan, tetapi menurutku yang paling seru adalah base buildingnya, atau kita bisa membangun rumah dan juga kita bisa membangun tempat farming atau pertanian. Loh kok bisa? Game tembak-tembakan seru ini tapi ada base building dan juga farmingnya. Kok kayaknya asik banget. Nah, kalau kalian pengen tahu keseruan dalam game ini nih, kalian tonton sampai habis ya. Jangan di skip karena di sini ada percakapan antar player juga. Di sini aku lagi farming resource atau bahan-bahan yang nanti akan kugunakan untuk membuat base atau rumahku. Di sini aku kumpulin kayunya pakai sawmill atau gergaji besi otomatis nih. Mesin pemotong kayu. Jadi hasilnya itu lebih banyak dan lebih cepat, kerjanya juga lebih singkat. Alat ini juga lumayan sih. Didapetinnya lumayan susah maksudnya. Dan juga harus beli kalau enggak. Selesai mengumpulin bahan-bahan dari kayu, selanjutnya aku langsung crafting untuk bikin windmill atau kincir angin. Di sini aku taruhnya itu di atas rumah, teman-teman. Karena apa? Biar anginnya itu lebih kenceng. Kalau windmillnya ini berputarnya lebih kenceng, otomatis listrik yang didapatkan akan jadi tambah banyak. Nah, di sini nih, aku mulai untuk bikin lahan untuk pertanianku. Tentu saja, seperti di dunia nyata, tumbuhan-tumbuhan di sini butuh yang namanya air dan juga cahaya. Nah, jadi kayak itu tadi. Saat pagi hari aku gunakan kesempatan ini untuk cari resource lagi atau bahan-bahan seperti senjata dan juga peluru. Karena senjata di sini juga masih jarang karena baru reset nih servernya. Nah, aku putuskan untuk pergi ke military base. Di situ ada yang namanya musuhnya, teman-teman. Musuhnya di sini adalah NPC ya. Jadi aku mengendap-endap di sana untuk menyerang mereka dan mendapatkan bahan-bahan yang ada di base mereka ini. Aku serang mereka dari kejauhan karena aku pakai sniper. Kenapa pilih sniper? Karena hemat peluru. Setelah ngeluar beberapa saat, akhirnya musuh tumbang semua tuh NPC-nya. Saatnya untuk looting. Ternyata lootingnya di sini nggak terlalu sedap. Rewardnya nggak sebanding dengan peluru yang aku habiskan, tapi nggak apa-apa lah buat experience. Saat asik looting tuh kan, lagi-lagi si babi ini nyeruduk lagi dari belakang. Emang si babi ini suka banget nyeruduk orang ya. Selesai dengan perlootingan dan juga perwaran nih. Aku kembali untuk mengurusi pertanianku karena di sini makanan adalah sumber utama untuk kehidupan. Jadi aku minta tolong tuh kepada orang yang ada di server kalau ada yang jualan benih pumpkin atau labu. Aku pengen beli. Akhirnya si Frozen A ini dia bilang dia punya benih itu. Dan aku pun langsung memutuskan untuk pergi ke tempat base-nya si Frozen A ini. Yang tempatnya ternyata adalah di jungle atau hutan. Aku yang menaiki kuda langsung OTW ke sana pakai kudaku. Jaraknya ternyata lumayan cukup jauh juga dan base-nya dia tuh deket sama pantai. Nah, ini dia nih base-nya si Frozen A. Di atasnya ada kincir angin kayak punyaku karena memang kincir angin di sini tuh digunakan untuk pembangkit listriknya untuk ngidupin lampu. Kayaknya si Frozen A ini sama kayak aku, dia lagi sibuk untuk membangun pertanian. Akhirnya kita pun trading. Aku kasih dia scrap yaitu mata uang di sini ya. Dan dia ngasih aku 20 pumpkin. Yang nanti bakal aku tanam di pertanian di dalam baseku. Sebenarnya dari sini itu pertukarannya sudah selesai, tradingnya sudah clear. Aku udah dapet pumpkin dan dia juga udah dapet duitnya. Tapi karena hari menjelang sore hari bakal menuju malam dan ini itu di dalam hutan, bahaya banget cuy. Ada banyak makhluk-makhluk hutan yang bakal menyerangku nanti kalau aku pulang saat malam hari. Jadi aku memutuskan untuk menginap di tempatnya si Frozen A. Orang ini baik banget juga, dia mau ngasih aku tour untuk di dalam base-nya, untuk nunjukin apa aja yang ada di dalam base-nya tuh. Dia juga nggak takut kalau barangnya hilang. Kalau aku mau nyuri sih sebenarnya ya bisa-bisa aja nyuri.
Cuman karena kita ini friendly ya, nggak baik juga untuk menyuri barangnya orang lain, jadi kita mainnya itu asik-asikan aja. Dia bahkan juga sempat nunjukin ke lantai 2 base-nya dia tuh. Jadi aku sambil belajar juga gimana sih cara bikin base yang menarik dan bagus tuh. Bahkan dia menanam jagung juga di sini. Ada windmill dan juga baterai yang digunain untuk menyimpan daya listrik. Karena matahari udah mulai terbit, saatnya aku untuk pulang dari base-nya si Frozen A. Trading juga udah selesai, kita dapat pumpkin dan langsung OTW balik ke rumah nih. Aku dengan senang hati yang udah dapat pumpkin, gak sabar untuk menanamnya. Tiba-tiba di jalan ada sesuatu yang menarik di sini. Apa nih? Ternyata aku dapat airdrop. Airdrop ini sebuah kotak yang berisi banyak banget hadiah kayak senjata, peluru, armor dan lain sebagainya. Wah, seneng banget coy. Aku pun lanjut untuk memperbaiki pertanianku yang udah aku pelajari dari base-nya si Frozen A tadi. Nah, kurang lebih itu modelnya seperti ini nih. Jadi aku taruh sprinkle, yaitu untuk penyiram otomatis, dan juga lampu, dan juga pot yang aku gunain untuk menanam pumpkin tadi guys. Selesai dengan pertanian, saatnya the real challenge begin. Nah ini nih, aku menantang diriku lagi untuk mencoba big oil rig. Di sini tuh banyak banget drop senjatanya, kalian saksikan aja sendiri. Tentu aja pertama aku habisi dulu musuh-musuhnya pakai sniper favoritku. Meskipun gak semuanya, tapi udah berkurang banyak NPC-nya nih. Udah pada mati, aku pun langsung menepi ke pengeboran lepas pantai ini. Selesai menghabisi kroco-kroco NPC, saatnya memasuki Red Room. Karena disinilah hadiah utamanya berada. Aku lanjut untuk mengambil seluruh hadiah yang bagus-bagus, aku looting semua. Dan yang paling penting adalah box merah ini teman-teman. Karena saat aku akan membuka box merah itu, ini kayak seperti membunyikan sebuah alarm. Dan akan memanggil helikopter yang di dalamnya ada banyak banget pasukan heavy scientist. Dan serangan mereka kayak tembak-tembak mereka dan juga bom-bom mereka itu sangat OP banget, sangat sakit banget. Jadi aku harus berhati-hati saat melawan mereka ini. Nah itu tuh helikopternya, bisa kalian lihat sendiri kan, gede banget, di dalamnya ada banyak banget pasukan mereka yang turun. Pertarungan dari malam hari sampai hingga pagi hari membuahkan hasil juga. Aku berhasil mengalahkan semua pasukan heavy scientist mereka. Dan ini lootnya sedep banget, banyak banget pelurunya, senjatanya, armor, dan berbagai macam loot lainnya yang banyak tuh. Backpackku atau inventoryku tuh sampai penuh ya. Penuh dengan reward atau hadiah-hadiah ini. Wah gila sih, ini keren. Setelah semua itu selesai, akhirnya aku bisa balik ke rumahku dan lanjut untuk bertani. To be continue.